Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan shalom. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan Halim atau sering dipanggil dengan DK Halim dari program studi Doktor Fakultas Pariwisata, Konsentrasi Perencanaan Pariwisata, Universitas Udayana, Bali. Pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan hasil penelitian saya tentang model desa wisata hijau di Bali. Penelitian ini memotret kondisi desa wisata yang mewakili 9 kabupaten kota di Bali, dalam rangka melihat tingkat keberlanjutannya sekaligus mendapatkan model desa wisata hijau, dan menjadi awal studi pengembangan teori and green fee atau kebutuhan akan desa hijau. Nah, penelitian ini berangkat dari kegelisahan saya terhadap kerusakan lingkungan akibat pengembangan pariwisata ke wilayah pedesaan yang jika tidak diantisipasi akan merusak kelestarian dan keindahan alam Bali. Ada gap atau kesenjangan antara apa yang diharapkan, yaitu menciptakan pariwisata hijau yang menjadi orientasi pariwisata Bali saat ini, dan kenyataan bahwa setiap tahunnya sekitar 1.000 hektar sawah hilang untuk pembuatan fasilitas pariwisata. Sebagaimana juga diungkapkan Chevalier tahun 2018, peneliti Universitas Angers di Prancis yang meneliti 44 desa wisata di Bali. Kondisi ini diperparah dengan adanya COVID-19 yang membuat pariwisata Bali sprawling atau menyebar ke daerah pedesaan karena kondisi perkotaan yang kurang aman, sehingga desa pun saling berlomba membuat desa wisata. Padahal banyak desa wisata yang akhirnya gagal, sebagaimana diungkapkan Lestari pada tahun 2016, Gilang 2017, dan juga Gunawan 2017. Nah, kerusakan lingkungan juga menciptakan krisis air di Bali. Sebagai hasil riset berkesinambungan atau time series longitudinal research yang dilakukan Yayasan IDEP Selaras Bali sejak tahun 2019. Adanya ancaman kerusakan lingkungan alam Bali membuat saya tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan desa wisata yang hijau dan berkelanjutan sebagai solusinya. Dan sekaligus mengevaluasi serta meninjau ulang Permenpar 14 2016 terkait destinasi pariwisata berkelanjutan yang pada kenyataannya apa yang ditetapkan oleh peraturan menteri tersebut tidak mampu mencegah kerusakan alam yang terus terjadi di pedesaan. Bahkan malah meningkatkan konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian dan menghilangkan banyak subak di Bali. Nah, untuk menjamin keberlanjutan pariwisata di pedesaan, maka diperlukan adanya kebutuhan real terhadap sebuah desa wisata hijau yang saya tenggarai dipengaruhi oleh 5 faktor. Yaitu, pertama, persepsi masyarakat desanya sendiri terhadap keberlanjutan, atau dalam hal ini saya sebut sebagai variabel PK, persepsi keberlanjutan. Yang kedua, adanya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wisata desanya, yang saya pakai variabel PM atau partisipasi masyarakat. Yang ketiga, adanya dukungan pondok wisata sebagai akomodasi wisata desa, yaitu variabel PW atau pondok wisata. Yang keempat, preferensi wisata hijau di desa wisata yang dipilih kembangkan oleh masyarakat yang saya sebut dengan variabel PH, pariwisata hijau. Dan yang terakhir adalah aspek keberlanjutan yang dibutuhkan atau kebutuhan masyarakat itu sendiri terhadap sebuah desa hijau, atau yang saya sebut dengan variabel N Green V, Need of Green Village. Nah, sebelum kita melihat proses dan hasil penelitian, mari kita kunjungi ke 9 desa wisata sasar yang menjadi sampelnya. Seperti dilihat, lokasi desa wisata sasar tersebut bisa dilihat pada peta Bali yang masing-masing mewakili ke 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Platform ini juga dapat ditemui di website Property One, perusahaan pemasaran properti berbasis di Singapura yang tertarik dengan ide penelitian ini dan siap berpartisipasi untuk mendukung pemasaran desa wisata di Indonesia.
Penelitian ini memakai metode embedded, yaitu pendekatan mixed method atau metode campuran dengan mengkombinasikan metode kuantitatif melalui SEM atau Structural Equation Model dengan survei sebagai alat pengumpul datanya, dan juga metode kualitatif dengan ISM atau Interpretive Structural Model melalui jajak pendapat para pakar dalam forum FGD atau Focus Group Discussion. Data valid dari 400 responden dari SEM kemudian dianalisis dan diperbandingkan dengan data yang didapat dari 13 pakar yang terdiri dari 9 perbekel atau kepala desa, masing-masing desa wisata sasar. Lalu ada ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Bali, 1 orang promotor, dan 2 kopromotor penelitian ini. Awalnya penyebaran kuesioner untuk pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lapangan atau luring. Namun karena pariwisata Bali ditutup, termasuk desa wisata, akibat wabah COVID sejak 2020 bulan Maret, maka pengisian kuesioner selanjutnya dilakukan secara daring atau dalam jaringan melalui Google Form. Sedangkan untuk pengisian data ISM dari jajak pendapat para pakar pada FGD dilakukan secara hybrid, online dan offline pada tanggal 21 Juli 2021. Doktor S3 Bapak Dedi Kurniawan Halim. Dokter Dedi ini mempunyai latar belakang yaitu sebagai arsitek, sebagai perencana kota. Pada saat ini Dokter Dedi sangat antusias dan mempunyai passion ingin mengembangkan pariwisata yang memperhatikan lingkungan. Nah, penelitian ini menghasilkan model desa wisata sebagai berikut. Pada model yang dihasilkan ini, bisa dikatakan bahwa untuk menciptakan sebuah desa wisata hijau, maka ada 6 hal yang dibutuhkan. Yaitu, pertama, persepsi masyarakat desa terhadap keberlanjutan yang baik, yang diikuti perhatian pada beban lingkungan dan upaya konservasi. Yang kedua, partisipasi masyarakat yang aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai pemantauan atau monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, dukungan pondok wisata yang nyaman dan tersedia dengan cukup. Yang keempat, memiliki atau mengembangkan setidaknya salah satu wisata hijau, yaitu bisa ekowisata, agrowisata, atau wisata budaya. Yang kelima, masyarakat harus memiliki kebutuhan real terhadap aspek lingkungan dan aspek sosial budaya. Dan yang terakhir, harus ada tingkat kesadaran wisata yang tinggi dari masyarakatnya, sehingga mampu melihat potensi wisata desanya. Sebagai kebaruan atau novelty, sumbangan terhadap grand teori yang dipakai, yaitu pariwisata hijau atau pariwisata berkelanjutan, penelitian ini juga menghasilkan model N. Green V yang perjalanan teorinya dimulai oleh Sprakeley tahun 1981. Dengan diterbitkannya buku berjudul Social Audit, yang memunculkan 3 jenis audit agar sebuah korporasi atau lembaga menjadi berkelanjutan, yaitu audit keuangan, audit sosial, dan audit lingkungan. Maka konsep daripada keberlanjutan diperkenalkan. Lalu kemudian konsep ini diadopsi oleh Komisi Lingkungan dan Pembangunan PBB pada tahun 1987 dalam laporannya yang berjudul Our Common Future terkait konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian 3 dimensi keberlanjutan tersebut semakin dipopulerkan dengan nama baru yang dikenal dengan 3P, Planet, People, dan Profit oleh John Elkington dalam buku berjudul Cannibal with Forks. Baru kemudian pada tahun 2000, John Swarbrick membawa ketiga dimensi tersebut dalam bidang pariwisata melalui bukunya Sustainable Tourism Management dengan memakai terminologi baru, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Namun pada tahun 2007, David Weaver dari Australia dengan berdasarkan argumen dari Giddings tahun 2002 mengkritik model pariwisata berkelanjutannya Swarbrick dan mengajukan model keberlanjutan kuat atau strong sustainability. Nah, penelitian saya ini ingin melihat apakah model Weaver applicable untuk konteks desa wisata di Bali dan dapat diterapkan sebagai model generik pariwisata berkelanjutan, ataukah justru tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan ternyata hasilnya membuktikan bahwa model keberlanjutan kuat Weaver ini pun kurang sesuai untuk diimplementasikan bagi desa wisata di Bali. Sekarang mari kita lihat di manakah letak perbedaan ketiga model keberlanjutan tersebut.
Pada model awal 3P yang dipopulerkan Elkington dan dibawa Swarbrook ke ranah pariwisata, ketiga aspek memiliki porsi yang sama besar dan sama pentingnya. Namun Weaver mengkritisinya dengan teori keberlanjutan kuat, karena pada tataran praktis posisi tersebut tidak mungkin terwujud, dan dia menyatakan bahwa aspek lingkungan lebih penting dari aspek sosial budaya, dan aspek sosial budaya lebih penting dari aspek ekonomi. Jika lingkungan baik, maka akan tercipta kondisi sosial budaya masyarakat yang juga baik, dan akhirnya ekonomi menjadi berkelanjutan. Nah, penelitian ini justru menghasilkan kebaruan terhadap posisi ketiga aspek tersebut, di mana untuk konteks Bali, aspek lingkungan menjadi sama penting dengan aspek sosial budaya, dan dengan sendirinya bisa menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Dari posisi yang baru tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial budaya secara bersama-sama menjadi prasyarat untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi desa dan menjadi basis perencanaan desa wisata hijau di Bali. Posisi baru ini juga memperlihatkan perubahan orientasi pariwisata masyarakat desa Bali, di mana yang sebelumnya mengutamakan wisata budaya, saat ini telah menjadikan ekowisata dan agrowisata yang berbasiskan lingkungan sebagai preferensi atraksi wisata hijau untuk dikembangkan. Kebaruan ini juga dapat disajikan dalam model diagram Johari Window yang menciptakan 4 kuadran kebutuhan budaya dan lingkungan. Dari model tersebut tercipta 4 kombinasi, yaitu kuadran S1 atau saya sebut dengan Sustainable 1 apabila kebutuhan budaya dan lingkungan rendah atau di bawah nilai batas yang ditentukan. Lalu kemudian ada kuadran S2 atau Sustainable 2, yaitu ketika kebutuhan keberlanjutan budaya tinggi namun kebutuhan keberlanjutan lingkungannya rendah. Sebaliknya, di kuadran S3 atau Sustainable 3, kebutuhan keberlanjutan lingkungan yang tinggi, tetapi kebutuhan budayanya rendah. Dan yang terakhir adalah kuadran S4, yaitu ketika kebutuhan keberlanjutan lingkungan dan budaya sama tingginya, yang juga saya sebut sebagai berkelanjutan kuat. Adapun penentuan nilai batas kuadran tersebut bisa memakai kuesioner atau assessment and green fee yang telah diuji pada penelitian ini, baik dengan menggunakan nilai batas teoritis kuesioner maupun nilai batas normatif yang didapat dari nilai rata-rata ke 9 desa wisata sasar tersebut. Dengan demikian, keberlanjutan sebuah desa wisata dapat diukur melalui assessment and green fee tersebut, dan nilai hasilnya dapat dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam 4 kuadran yang tadi. Nah, mengapa mengambil nama N-Green Fee? Apakah artinya? Adakah hubungannya dengan teori N-Green yang lebih dulu saya perkenalkan di tahun 2010 sebagai hasil penelitian pasca doktoral di lintas negara antara Prancis dan Indonesia bertempat di University Strasbourg? N-Green adalah singkatan dari Need of Green Village, yaitu kebutuhan masyarakat akan desa yang hijau. Model ini sama sekali bukan merupakan pengembangan teori N-Green yang telah diakui di dunia akademik dan kebetulan mendapatkan penghargaan Anugerah Pustaka 2020 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk kategori arsitektur. N-Green sendiri adalah singkatan dari Need of Green Space, yaitu kebutuhan masyarakat kota akan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, subjek dan objek dari keduanya berbeda, karena pada N-Green Fee dengan Fee, Village, subjeknya adalah masyarakat desa dan objeknya desa hijau yang skalanya lebih luas dari ruang terbuka hijau. Di samping itu, keduanya memiliki faktor-faktor atau variabel-variabel pembentuk yang berbeda. Namun terkait dengan proses pengembangan, keduanya memakai pola dan kerangka berpikir yang sama dalam menghasilkan teori. Adapun nama N-Green Fee diambil semata-mata untuk pertimbangan branding, karena di kalangan akademisi hijau, saya dikenal dengan teori N-Green. Nah, demikian kiranya video singkat hasil penelitian disertasi saya tentang model desa wisata di Bali dan pengembangan teori N-Green Fee. Selanjutnya, dengan penuh kerendahan hati, silakan menikmati dokumentasi proses penelitian saya dan karya-karya akademis yang telah saya hasilkan selama menjadi akademisi. Matur suksma.